Guru-guru sekolah minggu dan murid-murid yang setia. Dari kelas apa? Dari kelas Kids, Madya Tunas Muda, Remaja Pemuda, dan Dewasa sampai Dewasa Senior. Pada kesempatan ini, saya dengan Rocky, kakak Rocky, ingin menyampaikan himbauan dan kembali ajakan-ajakan untuk kita mendukung program pelayanan gereja kita melalui persembahan yang dikumpulkan di sekolah minggu. Kadang dengan online seperti ini bingung kakak Rocky. Betul. Baik untuk murid yang dari dikit sampai yang besar, bagaimana sih cara memberikan persembahannya? Ya, kita ingin memberikan persembahan karena itu juga yang difirmankan di dalam Alkitab. Ya, di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, dan kita memberi tidak harus memikirkan besarnya berapa, tapi sesuai dengan kesanggupan dan kerelaan hati untuk memberi. Ya, jangan sampai ada yang merasa dipaksa, terpaksa harus memberi persembahan, tidak. Tapi kita yakin murid-murid sekolah minggu kita luar biasa. Ya, cuman karena ini sedang online, maka kami dari panitia sekolah minggu ingin menyampaikan bagaimana nih caranya memberikan persembahan, ya. Nah, untuk Big Kids dulu. Nah, kakak Rocky, bagaimana nih caranya? Kalau Big Kids kan masih asuhan, lalu sampai ke anak Madyanya mungkin agak kesulitan, ya. Gimana kakak Rocky? Oke Ibu Yuli. Halo anak-anak Big Kids semuanya. Wah, yang pasti anak-anak Big Kids tetap sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anak Big Kids, selain kita semangat belajar firman Tuhan, kita juga mau sama-sama belajar memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Tuhan di gereja kita. Bagaimana caranya ya? Nah, untuk anak-anak Big Kids semuanya bisa menabung uang persembahannya setiap minggunya. Bisa dimasukkan ke dalam amplop, bisa juga dimasukkan ke dalam celengan. Nanti setiap minggu atau boleh dikumpulkan dulu selama 1 bulan sekali, boleh dibuka, dihitung, boleh deh diserahkan kepada papi atau mami. Nanti papi mami akan membantu mentransferkan uang persembahan anak-anak Big Kids ke rekening gereja. Nomor rekeningnya di bawah ini. Oh gitu ya. Itu Ibu Yuli untuk anak-anak Big Kids. Nah, kalau kesulitan nih masuk rekening orang tua, jadi bisa juga menyampaikan kepada gurunya ya. Iya, betul. Bahwa akan memberikan persembahan. Nah, dari panitia sekolah minggu atau gurunya nanti bisa membantu bagaimana caranya selanjutnya persembahan anak-anak dikumpulkan. Namun ingat, ketika mengumpulkan di dalam rekening, kami panitia sekolah minggu berharap dipisahkan, ada tulisannya untuk sekolah minggu. Tidak perlu diberi nama, tidak apa-apa, gitu ya. Nah, lalu untuk kelas yang Madya sampai dewasa dan guru-guru bisa juga sama memasukkan ke dalam rekening, tentunya ini bisa ya, ke dalam rekening dan tulis untuk sekolah minggu. Kalau mau beri nama boleh, misalnya Rocky sekolah minggu. Ya, kami akan mencoba melaporkan setiap bulan persembahan yang terkumpul di sekolah minggu. Nah, tapi sekarang selama ini mungkin ada yang digabung-gabung ya, ke persembahannya dengan yang gereja. Tidak masalah, tapi mungkin kami berharap untuk bisa dipisahkan sehingga gereja juga bisa melihat sekolah minggu, guru dan murid-muridnya juga terlibat di dalam pelayanan gereja ini melalui persembahan sekolah minggu. Bagi yang sudah setia,
Bagaimana Kak Rocky? Kami ucapkan terima kasih Iya. atas kesetiaannya. Tuhan Yesus memberkati memberkati. semuanya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih untuk kesetiaannya. Dan jangan lupa kita belajar memberi, tidak hanya menerima. Ya, karena Allah sendiri sudah memberi contoh dan teladan, Dia sudah memberi dengan luar biasa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu jelas Tuhan sudah terlebih memberi teladan buat kita untuk memberi. Tetap semangat sekolah minggu. Kita melayani melalui persembahan sekolah minggu. Sekolah minggu Tender, love, and care. Baik, selamat pagi semua teman-teman, baik itu murid ataupun juga sesama guru. Hari ini kita sama-sama mau kembali belajar satu pelajaran dari buku sekolah minggu tentang tubuh jasmani dan versus, dikatakan di sini versus tubuh kebangkitan. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama belajar pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar bersama-sama. Kami serahkan Tuhan setiap hal yang ingin kami pelajari, kami bicarakan bersama-sama, kiranya semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan kami boleh diberkati dengan apa yang kami pelajari. Roh Kudus, Kau yang tuntun kami, yang sertai kami hingga kami boleh menerima hasil yang terbaik dari apa yang kami pelajari. Beri kami hati seorang murid, telinga seorang murid, pikiran seorang murid yang selalu mau belajar dari Tuhan. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersyukur, menyerahkan semuanya nih. Haleluya, amin. Ya, baik, hari ini kita mau belajar tentang tubuh jasmani dan tubuh kebangkitan. Saya tidak akan bahas tentang bagaimana bentuk keadaan tubuh kebangkitan tersebut, karena sampai saat ini itu masih jadi satu perdebatan, masih jadi satu misteri. Tetapi yang kita belajar sama-sama ialah tentang apa sih yang harus kita lakukan kalau kita tahu bahwa satu saat nanti tubuh jasmani kita ini akan hancur lewat kematian, entah itu dikuburkan, entah itu dikremasi, dan satu saat nanti ketika kita menghadap Tuhan, maka Tuhan mengganti tubuh jasmani yang kita tinggalkan di muka bumi ini dengan satu tubuh yang dinamakan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, tubuh rohani, dan apapun itu istilahnya, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa itu pasti Tuhan akan berikan. Sebelumnya saya mau ajak kita buka satu bagian Alkitab dari kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Firman Tuhan mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ayat ini sekali lagi kita baca, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Artinya, tidak selesai hanya sampai di mati. Tidak selesai di sana. Ada ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa hidup ini akan berakhir dalam kematian. Mati, stop, selesai, tidak ada perkara lain. Ada juga yang mengajarkan bahwa lewat kematian bisa satu saat nanti bisa kembali lagi ke bumi dengan wujud yang mungkin lebih sempurna, atau bahkan jadi wujud yang semakin tidak sempurna karena kejelekan-kejelekan yang pernah dilakukan selama di muka bumi. Tapi hari ini kita tidak mau membahas tentang itu, tapi satu hal yang saya mau bahas, yang mau kita bahas sama-sama, kita diingatkan bahwa kita pasti akan mati, dan sesudah itu ada sesuatu yang lain yang akan kita hadapi, yaitu ada penghakimannya Tuhan yang harus dihadapi. Nah, tubuh jasmani ini semakin lama akan semakin merosot.
kalau teman-teman di Madya, Tunas Muda, tubuhnya masih segar-segar, masih lari sana, lari sini, masih kuat. Ya, tetapi akan semakin lama, dengan bertambahnya usia, zaman yang semakin berubah, maka tubuh jasmani kita ini lama-lama akan semakin merosot, semakin melemah, dan satu hari nanti akan berhadapan dengan yang namanya kematian. Dan tubuh jasmani ini akan hancur. Seperti yang tadi saya katakan, entah itu dikubur, entah itu dikremasi, tapi tubuh jasmani ini pasti akan hancur. Nah, tubuh jasmani yang kita miliki pasti kita jaga. Entah itu dengan makanan yang sehat, entah itu dengan kegiatan yang menunjang kesehatan tubuh kita, dengan cara kita menghindari hal-hal yang mungkin membuat tubuh jasmani kita menjadi lemah, menjadi jelek, menjadi nggak bagus keadaannya. Nah sama, tubuh kebangkitan, tubuh kerohanian pun sama. Kapan kita menjaganya? Ya selama kita masih hidup di muka bumi ini. Kita menjaga diri kita supaya kita tidak dicemari oleh hal-hal yang merugikan kerohanian kita, yang membuat tubuh rohani kita ini menjadi lemah, menjadi tidak kuat, menjadi cepat bimbang, cepat ragu, dan sebagainya. Dan biarkan tubuh rohani kita juga dilatih lewat ibadah-ibadah yang dilakukan, lewat pelajaran firman Tuhan yang kita renungkan, dan itu membangun tubuh rohani kita yang satu hari nanti Tuhan akan berikan ketika kita mengalami kematian, dan tubuh kebangkitan itu akan diberikan kepada kita. Ya, saya mau ajak kita melihat di buku pelajaran ini dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 42 sampai 43, ada 3 keadaan perbandingan antara tubuh jasmani dan tubuh kebangkitan. Tubuh jasmani itu dituliskan di sana bisa binasa, ada di dalam kehinaan karena dosa yang dilakukan, lalu karena akibat dosa yang dilakukan, maka tubuh jasmani ini sering ada di dalam kelemahan. Itu 3 yang tertulis di kitab 1 Korintus 15 ayat 42 dan 43. Dan tubuh kebangkitan itu ialah tubuh yang tidak binasa, tubuh yang kekal. Satu hari nanti ketika kita mati berhadapan dengan Tuhan, Tuhan beri tubuh kebangkitan, dan tubuh itu kekal, tubuh yang mulia. Lalu yang kedua, tubuhnya mulia. Lalu yang ketiga dikatakan tubuhnya kuat. Bukan tubuh yang lemah, tapi tubuh yang kuat. Berdasarkan dari keterangan yang diberikan tentang keadaan tubuh jasmani versus tubuh kebangkitan, maka hal yang harus kita waspadai ialah tubuh kebangkitan adalah tubuh yang tidak binasa atau yang kekal. Artinya, kalau teman-teman, saya dan teman-teman tidak menjaga kehidupan kerohanian kita, membiarkan hidup ini di dalam hati yang keras, tidak pernah mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tubuh kebangkitan itu pun tetap akan Tuhan berikan kepada siapapun. Saya mau kita lihat sebentar di bagian kitab 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8, yang menjadi ayat hafalan kita. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Kalau di buku pelajaran itu dalam bahasa yang sederhana. Saya mau kita balik lagi ke Alkitab, bahasa yang kita pakai. Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya, tubuh kebangkitan itu kita latih selama kita hidup di muka bumi dengan tubuh jasmani. Karena apa? Latihan badani, latihan tubuh kita itu terbatas, tetapi ibadah itu bermanfaat bukan saja ketika kita masih hidup di muka bumi ini, tetapi sampai satu saat nanti, sampai hidup yang akan datang. Saya senang dengan ayat ini dengan versi bahasa Inggris, dalam versi bahasa sehari-harinya bahasa Inggris, versi Easy English. Kalau di bahasa Indonesia kan diartikan setiap orang
berolahraga, memacu tubuhnya sedemikian rupa untuk menyiapkan tubuhnya supaya kuat dan sehat. Ini bahasanya kalau diartikan. Tetapi itu hanya menolong manusia itu sedikit saja. Tetapi jika seseorang mempersiapkan dirinya hidup untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu jauh lebih baik. Di sana dikatakan itu akan menolong seseorang lebih bagus, lebih baik, lebih berarti, karena dia akan hidup di dalam semua janjinya Allah yang bermanfaat bukan saja saat ini, tetapi selamanya. Di sana dituliskan also for always. Setiap waktu, setiap saat latihan ibadah kita ini membuat tubuh kerohanian kita semakin kuat dan semakin baik. Oleh karena itu, mari kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini ketika kita diingatkan oleh Tuhan bahwa ada bagian tubuh kita yang harus kita jaga, kita rawat, termasuk tubuh kerohanian kita yang satu hari nanti akan diberikan oleh Tuhan dengan disebut sebagai tubuh kebangkitan. Saya mau ajak kita memperhatikan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dari kitab 1 Timotius pasal 4. Di sana dikatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ada kata-kata itu sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Artinya, ketika kita mau hidup di dalam tubuh kebangkitan, satu saat nanti, maka selama kita hidup dalam tubuh jasmani ini, maka jangan pernah kita bermalas-malasan, tidak mau berjuang untuk setia beribadah dan melatih diri kita untuk setia beribadah, baik secara pribadi dalam firman Tuhan, belajar dalam sekolah minggu, ataupun juga dalam ibadah-ibadah. Kenapa kita harus mau berjerih payah, harus mau berlelah-lelah? Karena iblis akan selalu terus berupaya membuat kita ini menjadi lemah. Bukan saja sekedar tubuh jasmani kita dibuat lemah lewat sakit penyakit, tetapi kerohanian kita akan semakin dibuat lemah ketika kita tidak mau melatih diri kita di dalam hidup kita sehari-hari. Kalau teman-teman dan saya memperhatikan, ketika Yesus mati di atas kayu salib, iblis sudah cukup gembira karena merasa bahwa Yesus sudah kalah sejak, kalau teman-teman memperhatikan cerita Yesus sejak dari dilahirkan sampai Yesus disalibkan, maka selalu ada upaya untuk melenyapkan Yesus. Ketika Yesus masih bayi, dicoba dilenyapkan lewat Herodes. Ketika Yesus mulai melayani, dilenyapkan lewat orang-orang Yahudi di sekelilingnya. Bahkan sampai akhirnya Yesus dipersalahkan, difitnah, diserahkan oleh Yudas, dan akhirnya harus mati di kayu salib. Iblis sudah senang melihat kekalahan Yesus yang harus digantung di kayu salib. Tetapi betapa kagetnya iblis ketika dia tahu bahwa pada hari ketiga Yesus bangkit dalam tubuh kemuliaannya. Kalau nanti teman-teman belajar, kedepannya nanti kita belajar lebih dalam tentang tubuh kebangkitan. Ketika Yesus bangkit, tubuhnya masih sama ketika dia sebelum dia disalibkan. Raut wajahnya masih sama, tubuhnya masih sama, masih bisa makan ikan, masih kumpul dengan 500 orang lain yang ketemu dengan dia. Tubuhnya sama. Saya tidak akan bahas itu lebih dalam, tapi saya akan tunjukkan bahwa betapa kagetnya iblis ketika dia tahu bahwa Yesus bangkit. Dan karena Yesus bangkit, maka kebangkitan Yesus menjadi yang sulung yang akan membuat kita juga satu hari nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan. Satu hari Yesus dihampiri oleh seorang yang bernama Nikodemus. Kalau nanti teman-teman baca di kitab Yohanes pasal 3 berbicara dan Yesus dengan tegas mengatakan di kitab Yohanes pasal yang ketiga, kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak bisa masuk ke kerajaan Allah.
Dan Nikodemus cukup bingung dengan perkataan Yesus, sehingga Nikodemus bertanya, mana mungkin seorang bisa dilahirkan kembali. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus di sini ialah bagaimana seseorang bisa punya tubuh kebangkitan itu kalau dia tidak mau berjuang, berjerih lelah untuk dia menjalani proses kehidupan sebagai orang percaya kepada Yesus. Kalau teman-teman dan saya sudah meletakkan iman percaya kita kepada Yesus, maka keselamatan itu sudah menjadi milik kita dan itu tidak akan pernah hilang. Tetapi yang menjadi persoalan ialah selama kita masih ada di muka bumi ini, maka kita harus menjalankan hidup kita menuju kepada keselamatan yang sempurna yang Tuhan sudah janjikan dan berikan itu dengan cara kita berjerih lelah, berjerih payah, dengan tidak patah semangat melewati hari-hari ini di dalam hidup kita sehari-hari. Saya mau ajak kita buka kitab Lukas pasal yang ke-13. Kitab Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-24. Lukas 13 ayat yang ke-24. Biasanya di sekolah minggu anak-anak tahu banget tentang kata-kata ini. Lukas 13 ayat yang ke-24, jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Ya, saya mau kita memperhatikan ini kaitannya dengan tubuh kebangkitan itu. Tubuh kebangkitan disediakan oleh Tuhan untuk diberikan kepada kita, tetapi tubuh kebangkitan itu harus kita isi dengan kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Supaya apa? Seperti tadi kita ingat, tubuh kebangkitan itu sifatnya kekal. Artinya bukan hanya ketika kita percaya kita terima tubuh kebangkitan itu sebagai satu yang kekal, satu hari nanti kita menerima upah dari Tuhan. Tetapi tubuh kebangkitan itu jika kita mengeraskan hati kita dan selalu menolak Tuhan, maka berhati-hatilah, tubuh kebangkitan yang kekal itu pun satu hari nanti harus Tuhan buang ke neraka. Ya, karena itu, mari kita belajar. Dikatakan bahwa tidak mudah untuk seorang melalui pintu yang sesak itu. Artinya tidak mudah ketika kita menjalani hidup ini untuk mempersiapkan diri kita menerima tubuh kebangkitan. Saya mau ajak Lukas pasal 13 ayat 24 ini di dalam versinya, nanti kalau teman-teman di handphone pinternya ada Alkitab, nanti buka yang versinya King James, nanti buka kitab Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 ini dalam versinya King James. Di sana dikatakannya ada satu kata di ayat 24, yaitu kata strive, to enter in at the straight gate. Perhatikan ayat kata-kata itu. Kata strive ini bahasa aslinya ialah agonizomai. Artinya harus penuh semangat, penuh penguasaan, bekerja keras, penuh perjuangan. Itu arti kata strive. Bahasa aslinya agonizomai, yang berarti punya semangat, penuh penguasaan, bekerja keras, dan penuh perjuangan. Lalu kata straight gate, kata straightnya sendiri itu artinya kesukaran, salah satu artinya itu kesukaran. Artinya ketika kita memasuki pintu yang sempit ini, kita harus penuh semangat, harus penuh penguasaan diri, harus penuh dengan perjuangan dan bekerja keras. Bukan perkara yang mudah untuk bisa masuk ke pintu yang sempit. Kalau di sekolah minggu dulu ada nyanyi ya, lebih mudah memilih jalan yang lebar tapi menuju kebinasaan dibanding dengan jalan yang sempit yang harus bersusah-susah. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa memang hidup ini perjuangan. Kita berjuang menjaga tubuh jasmani kita
seperti saat ini di tengah-tengah pandemi COVID, kita berjuang menjaga tubuh jasmani ini supaya tidak tertular ataupun tidak menularkan, maka kita pun diingatkan oleh Tuhan bahwa kita pun harus berjuang supaya satu hari nanti ketika tubuh kebangkitan itu diberikan, tubuh kebangkitan itu adalah tubuh yang benar-benar kita sudah persiapkan dalam hidup kita selama kita di muka bumi ini. Dan satu hari nanti ketika kita kembali kepada Tuhan, ketika kita mati di hadapan Tuhan, maka kita bukan saja selesai mati, tapi ketika kita dihakimi bukan untuk dihukum, tetapi kita menerima upah yang dari Tuhan. Berjuanglah, penuh semangat, penuh penguasaan diri, bekerja keras dengan luar biasa, supaya kita mampu melewati setiap kesukaran, setiap hal yang harus kita hadapi, menjelang kita nanti satu hari bertemu dengan Tuhan di dalam tubuh kebangkitan. Memasuki pintu yang sempit bukan hanya memerlukan perjuangan untuk bisa masuk ke sana, tetapi juga membutuhkan penguasaan diri supaya kita tidak menjadi serakah dan pada akhirnya kita tidak mempedulikan orang lain. Tetapi pintu yang sempit bisa masuk, bisa menjadi sesuatu yang cukup ketika kita mau dengan sabar melewati semuanya itu dengan penuh kesabaran. Ya, jadi kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa tubuh kebangkitan ini pasti Tuhan akan berikan satu hari nanti, tetapi kita bertanggung jawab untuk mempersiapkan diri kita untuk memasuki saat-saat di mana kita nanti akan menerima tubuh kebangkitan. Jangan sampai kita menganggap enteng bahwa toh nanti satu saat juga pasti Tuhan akan kasih. Betul, Tuhan akan kasih. Dan satu hal yang harus diingat bahwa tubuh kebangkitan ini juga diberikan kepada semua orang, entah itu orang yang beribadah atau tidak beribadah, orang itu yang percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Tubuh kebangkitan itu Tuhan tetap akan berikan. Bedanya, tubuh kebangkitan di dalam Yesus, di dalam iman kepada Yesus adalah tubuh kebangkitan untuk menerima upah dari surga. Tetapi tubuh kebangkitan yang hidup di luar kebenaran, tubuh kebangkitan itu akan dibuang dalam kekekalan di neraka. Ya. Saya mau ajak kita buka sebentar kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Di buku pelajaran, kalau nanti diperhatikan, di halaman 26, ada dituliskan di sana ayat 35 dan ayat 38, ada huruf T, titik-titik, sama seperti biji apabila ditanam, dan tanaman yang tumbuh itu berbeda sekali dengan bibit yang semula. Artinya tubuh jasmani kita ini, satu hari akan Tuhan ganti dengan tubuh yang sempurna, tubuh yang tidak dikuasai dosa. Karena apa? Karena tubuh jasmani ini akan mati, dan satu hari nanti Tuhan akan berikan pertumbuhan dari benih yang tidak fana, yang Tuhan katakan kemuliaannya berbeda dengan kemuliaan yang ada. Oleh karena itu, mari kita perhatikan sama-sama bahwa ketika kita ada di muka bumi ini, di bagian buku pelajaran bagian akhir, di halaman 27, di sana dituliskan tubuhku untuk Tuhan. Pertanyaan saya, seberapa besar kita berani berkata bahwa tubuhku ini adalah untuk Tuhan? Seberapa berani kita mengatakan, Tuhan, ini hidupku, ini tubuhku, aku mau berikan hanya kepada Tuhan. Kenapa tubuh ini harus diserahkan kepada Tuhan? Karena tubuh ini satu hari nanti akan menjadi sesuatu yang mati, dan Tuhan akan berikan tubuh yang lain, tubuh yang luar biasa yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-27 ayat sampai dengan ayat yang ke-29.
Yohanes 5 ayat 27-29, firman Tuhan berkata, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya, kepada Yesus, untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Perhatikan kata-kata itu, sama-sama bangkit, sama-sama dikasih tubuh kebangkitan, tetapi mereka yang berbuat baik, artinya yang hidup berkenan di mata Tuhan, meletakkan imannya di dalam nama Yesus, selalu berjuang, berusaha sedemikian rupa untuk melakukan hidup yang berkenan di mata Tuhan, satu saat dia akan bangkit dan terima hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat, mereka akan bangkit, sama bangkit, tetapi mereka akan dihukum. Karena itu pelajaran kita hari ini mengajarkan kita bukan sesuatu yang biasa-biasa, tetapi ingat bahwa latihan rohani yang Tuhan berikan, entah itu ibadah, hidup doa kita, hidup pujian kita, hidup penyembahan kita kepada Tuhan, akan menentukan bagaimana kualitas tubuh kebangkitan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hanya teman-teman dan saya yang bisa tahu kadar kehidupan rohani kita sampai di mana. Orang lain tidak akan tahu. Hanya teman-teman dan saya dan Tuhan yang tahu. Oleh karena itu mari kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan tetap menjaga kehidupan kerohanian ini dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Supaya apa? Supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia ini, dan satu hari ketika Tuhan memanggil kita dan Dia memberikan tubuh kebangkitan, dengan bangganya kita menerima tubuh kebangkitan itu sebagai satu persembahan yang Tuhan berikan buat kita, dan kita persembahkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya kami boleh menyadari bahwa selama kami masih hidup di muka bumi ini, itu artinya Tuhan memberi kesempatan untuk kami berbuat baik. Itu artinya Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami berjuang menjadi orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Itu artinya Tuhan memberi kami semangat untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Itu artinya Tuhan memberi kami kemampuan untuk kami menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Sehingga satu hari nanti Tuhan, ketika kami kembali kepadamu, kami mendengar suaramu, kami dijemput oleh Tuhan, maka ketika Tuhan memberikan tubuh kebangkitan itu kepada kami, maka kami boleh bersuka cita, karena tubuh kebangkitan yang Tuhan berikan itu dipersiapkan oleh Tuhan, diberikan kepada kami untuk kami menerima hidup yang kekal, dan bukan untuk menerima penghukuman. Ampuni kami Tuhan kalau dalam hidup kami masih terlalu sering menolak Tuhan. Kami masih terlalu sering membiarkan diri kami hidup dalam hawa nafsu kedagingan kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan yang menuntun kami melewati hari-hari ini lewat pelajaran-pelajaran sekolah minggu, lewat ibadah, lewat perenungan, khotbah, dan pengalaman pribadi yang Tuhan berikan lewat persekutuan pribadi kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan semua dalam pimpinanmu. Mari beri kami tetap semangat untuk melayani Tuhan, semakin setia dan semakin setia lagi di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ampuni segala dosa salah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih, tetap semangat, tetap berjuang menjalani hidup ini menjadi satu pribadi yang semakin baik. Amin. Tuhan Yesus berkati.